Ente orang yang udah Habib lagi enak yang Mekah, balik datang ke Indonesia. Jika ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan di sini dengan tegas, bohong besar. Habib Rizik menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya pribadi dan kolega tanpa campur tangan pemerintah Indonesia sama sekali. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Penting pertama yang datang berkunjung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari yang sama dengan kedatangan Rizik. Kemudian kunjungan pun disusul oleh sejumlah tokoh lain. Jamu silaturahim sekaligus mencari tahu juga kepulangan beliau. Ya silaturahim karena kita udah lama nggak ketemu ya. Ya kita akan jaga mudah-mudahan PKS bisa istiqomah. Selain itu, Habib Rizik menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya pribadi dan kolega tanpa campur tangan pemerintah Indonesia sama sekali. Mudah-mudahan pengumuman ini bisa menjadi pegangan semua pihak, jadi jangan lagi percaya berita dari kanan, dari kiri, hoax sana, hoax sini. Nah, jadi dengan demikian, janganlah ada pihak dimanapun yang kemudian mengklaim ingin menjadi pahlawan Kesiana. Ya pulang-pulang saja, pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah, buktinya pulang ya nggak ada masalah. Apakah kita mencegat? Enggak. Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau input silakan. Nah baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Malamnya pidato dia itu terima kasih kan kepada Menko Polhukam yang sudah mengizinkan pulang. Nah sekarang malah dibalik katanya salahnya Menko Polhukam. Sama sekali tidak relevan, hanya untuk menggiring masyarakat bahwa saya tidak salah. Yang salah Menko Polhukam karena mengizinkan saya pulang, kan begitu. Ketika beliau di penjara, kalian melengkung, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Melansir Hops ID, Kamis 25 November 2021, dalam sebuah video, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi, seperti orang ngamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan, dia siap menghabisi siapapun, orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik. Tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, ujarnya. Siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak-enak hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Perlu diketahui, mantan Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube Front TV, Habib Rizik menegaskan kepulangannya ke tanah air dengan melobi pemerintah Arab Saudi adalah murni usaha pihaknya sendiri bersama pengurus FPI dan koleganya.
Jika ada manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau memelobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan ini tegas bohong besar, itu hoax. Tegas Habib Rizik, Rabu 4 November 2020 lalu. Ia menegaskan tak mau merepotkan ataupun memberikan beban kepada pemerintah Indonesia terkait persoalan yang dialaminya. Dan sejauh ini hanyalah pengurus hingga jamaah FPI berbondong-bondong membantunya selama di Arab Saudi. Oleh sebab itu, Habib Rizik meminta tak ada pahlawan kesiangan yang mengaku membantunya agar bisa pulang dari Arab Saudi. Biarkan beban saya tanggung, saya selesaikan, saya cari jalan keluarnya. Jadi demikian, jangan ada pihak yang mengklaim menjadi pahlawan kesiangan, bebernya. Jika mengutip ceramah Bahar Smith di atas, siapakah yang akan dibantai Bahar? Sedangkan Rizik mengaku bahwa dia pulang ke Indonesia atas kemauan sendiri dan usahanya sendiri, dan yang membantu hanya orang-orang FPI. Atau mungkin Bahar akan membantai mantan orang-orang FPI? Patut kita tunggu. Apa Bahar akan membuktikan perkataannya atau cuma omong doang? Mari kita buktikan. Ente orang yang udah Habib lagi enak ke Mekah, balik datang ke Indonesia. Jika ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan di sini dengan tegas, bohong besar. Habib Rizik menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya pribadi dan kolega tanpa campur tangan pemerintah Indonesia sama sekali. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Penting pertama yang datang berkunjung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari yang sama dengan kedatangan Rizik. Kemudian kunjungan pun disusul oleh sejumlah tokoh lain. Yang silaturahim sekaligus mencari tahu juga kepulangan beliau. Ya silaturahim karena kita udah lama nggak ketemu ya. Ya kita akan jaga, mudah-mudahan PKS bisa istiqomah. Selain itu, Habib Rizik menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya pribadi dan kolega tanpa campur tangan pemerintah Indonesia sama sekali. Mudah-mudahan pengumuman ini bisa menjadi pegangan semua pihak, jadi jangan lagi percaya berita dari kanan, dari kiri, hoax sana, hoax sini. Ya, jadi dengan demikian, janganlah ada pihak dimanapun yang kemudian mengklaim ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ya pulang-pulang saja, pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah. Apakah kita mencegat? Enggak. Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau jemput silakan. Nah baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Malamnya pidato dia itu terima kasih kan kepada Menko Polhukam yang sudah mengizinkan pulang. Nah sekarang malah dibalik katanya salahnya Menko Polhukam. Sama sekali tidak relevan, hanya untuk menggiring masyarakat bahwa saya tidak salah. Yang salah Menko Polhukam karena mengizinkan saya pulang, kan begitu. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Dalam eksepsinya, Rizik Syihab antara lain menyinggung soal kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 saat massa pendukung Rizik Syihab memadati bandara. Menurut Rizik Syihab, kerumunan massa terjadi justru karena adanya seruan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang sempat mengatakan memperbolehkan siapapun untuk datang ke Bandara Soekarno-Hatta menjemput kepulangannya dari Arab Saudi. Dari hukumnya itu kan salah alamat ya. Dia masuk dalam hukum pidana di peradilan pidana. Sedangkan saya membuat izin itu hukum administrasi. Ya, hukum administrasi itu artinya bisa membuat diskresi
yaitu kebijakan yang menyimpang karena keperluan untuk saat tertentu, saat terbatas tertentu. Bahwa saya mempersyaratkan protokol kesehatan dikawal sampai Petamburan, sesudah Petamburan sampai Petamburan masih melanggar lagi, itu menjadi hukum pidana namanya.